Kita mulai dengan kita punya bagian ketiga daripada pelajaran ini. Know ye not that ye are the temple of God. Oke. Kita lihat di sini bagian yang kita pelajari sekarang adalah spiritual discernment. Nah, spiritual discernment itu artinya pengertian ya. Pengertian yang spiritual. Jadi discern, bisa mengerti lah secara spiritual. Oke. Jadi Yohanes 2 ayat 19 katakan, Tuhan Yesus bilang, binasakan Ka'bah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Ka'bah ini kan. Lalu orang-orang Yahudi di ayat 20 mengatakan, sudah 46 tahun lamanya, atau 46 tahun lamanya untuk membangun Ka'bah ini. Jadi waktu orang-orang Yahudi bilang Ka'bah ini, yang mereka maksudkan beda dari yang Tuhan Yesus maksudkan Ka'bah ini. Waktu Tuhan Yesus bilang Ka'bah ini akan dibinasakan, mereka pikir bangunan Ka'bah itu yang mau dibinasakan. Karena pengertian mereka tentang gereja adalah bangunan. Sementara Tuhan Yesus di ayat 21 dia bilang, dia bicara tentang tubuhnya. Dia bicara tentang tubuhnya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa pengertian tentang gereja atau Ka'bah yang dimengerti oleh orang-orang Yahudi beda daripada sebenarnya. Jadi bagaimana mereka bisa menjadi gereja Kristus kalau mereka bilang bahwa bangunan itulah gerejanya kan? Karena nggak peduli saya berbakti di mana. Yang penting roh Tuhan berdiam dalam saya. Tapi mereka, dan nampaknya di akhir zaman juga pendapatnya ialah kita harus masuk dalam gedung tertentu yang dibilang gereja. Harus dibilang gereja. Jadi waktu Tuhan bilang binasakan Ka'bah ini, dia bicara tentang tubuhnya. Sementara sementara orang-orang Yahudi pikir bahwa dia bicara tentang ini gedung. Di Markus 13 ayat 1, sementara dia keluar, dia tinggalkan gedung itu, gedung yang mereka bilang mau dibinasakan kan. Waktu Tuhan Yesus tinggalkan gedung itu, salah satu daripada murid-muridnya berkata kepada dia, Tuhan, lihatlah ini batu-batu daripada gedung-gedung ini. Nah, kita tahu Tuhan Yesus adalah batunya. Tuhan Yesus adalah batunya. Manusia itulah gerejanya. Lalu murid-murid bilang tentang batunya yang bukan Tuhan Yesus, lalu kasih tunjuk gedungnya yang bukan gerejanya. Sudah bisa lihat pengertian mereka dulu dengan sekarang sama, pengertian salahnya. Dan Tuhan Yesus sedang tinggalkan tempat itu. Dan kita tahu apa artinya tinggalkan kan? Karena mereka tolak Tuhan Yesus sebagai batu penjuru itu. Lalu di ayat 2, Markus 13:2, Tuhan Yesus bilang, kamu lihat bangunan-bangunan yang mewah ini atau yang besar ini, satu kali kelak ini batu ya akan rata, akan jatuh. Ini kita tahu kalau Tuhan Yesus yang membangun gereja nggak pernah bisa jatuh kan, nggak pernah bisa jatuh. Sementara bangunan yang dibangun oleh manusia, Tuhan Yesus bilang apa? Jatuh. Artinya ini bukan gereja Tuhan, bukan gereja Kristus, karena Kristus sendiri yang bilang dia akan jatuh. Sementara Kristus bilang kepada Petrus bahwa gereja yang dia bangun nggak pernah bisa jatuh. Artinya gedung-gedung ini bukanlah gereja dan batunya ini bukanlah Kristus. Sehingga semua itu akan jatuh. Di Matius 23 ayat 38 dikatakan, Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang di sana, bicara tentang bangunannya, kamu punya rumah. Nah, ini dibilang, kamu punya rumah. Sementara waktu Kristus bangun, dibilang, itu saya yang bangun, itu saya punya gereja. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang, kamu punya rumah, kamu punya gereja, kamu punya rumah itu yang bukan rumah Bapakku kan, akan dibinasakan. Dari tahun 70 ada kan. Jadi ini jatuh. Artinya semua bangunan, semua yang mengartikan bahwa gereja itu ada hubungan dengan bangunan, atau yang bilang bahwa gereja itu adalah organisasi atau organisasi itu adalah gereja,
semua itu akan jatuh. Kalau di BCL 81 dibilang akan sweep away the structure. Strukturnya akan runtuh semua kan? Karena salah pengertian. Nah, ini pengertian spiritual discernment inilah pengertian spirit. Pengertian artinya saya hanya bisa mengerti hal-hal spiritual kalau roh Tuhan, spirit Tuhan berdiam dalam saya. Dan kalau saya hidup berdasarkan roh Tuhan punya tuntunan, firman-Nya, saya akan mengerti hal-hal spiritual. Okay? Nah, kita lihat di sini, kutipan yang sudah lama kita mengerti. Di sini katakan, Bapa ada gereja. Bukan gedung-gedung yang mewah itu. Bukan katedral. Bukan. Gereja Bapa adalah orang-orangnya yang mencintai Bapa dan memelihara hukum-hukumnya. Okay? Jangan lupa ini kata keep kan sekarang sudah sangat penting kan. Kata keep. Sama dengan keep my commandment, my statutes, and my judgments. Okay? Itu keep. Jadi kalau kalian lihat keep, aduh, kita udah tahu apa artinya keep kan. Dan gereja Kristus, gereja Bapa adalah yang keep semua itu. Jadi pertanyaan saya, apakah orang yang tidak keep commandments, statutes, dan judgment, apakah itu gerejanya Kristus? Bukan. Bukan. Sesuai dengan Ulangan 456, bukan. Apakah orang-orang yang tidak keep commandments, statutes, and judgment, yang dibilang remember law of Moses, yang dikabarkan orang-orang yang memiliki roh Elia di akhir zaman, mengembalikan kita punya pengertian untuk menurut hukum, dan menyembah satu Bapa, apakah orang-orang yang tidak keep itu bisa dimeteraikan? Enggak, Ulangan 6 bilang enggak. Jadi gereja Kristus cuma satu. Enggak ada jalan lain selain Kristus ya. Sama dengan di Yohanes 14 ayat 6, enggak ada jalan melalui enggak ada jalan menuju Bapa kecuali melalui Kristus, anaknya. Artinya saya hanya bisa menerima Bapa, diterima Bapa kalau saya terima firman-Nya melalui anaknya. Dan kalau firman anaknya ditolak, dia punya commandment, statute, judgment itu, saya tolak Bapa. Punya roh, sehingga saya bukan gereja Kristus, karena roh itu saya tolak. Dan saya juga nggak bisa tahu apa itu gereja. Sama dengan orang Yahudi, dan pada umumnya orang akhir zaman, pikir gereja itu gedungnya. Walaupun mereka tahu, oh ini tubuh saya, tapi tingkah laku, perilakunya nggak sesuai dengan apa yang dibilang mereka mengerti. Lalu dikatakan, di mana Kristus berada, tentu saja melalui rohnya ya, melalui kehadiran rohnya, hanya hanya syarat yang dipenuhi yaitu roh Kristus punya kehadiran, itulah yang membuat kamu gereja Kristus. Hanya itu yang membuat kamu adalah gereja Kristus. Enggak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Dan untuk memiliki roh Kristus, semua yang diucapkan Kristus saya harus terima. Enggak bisa saya, karena kalau saya belum terima, karena belum tahu, lain cerita. Dengan sudah tahu tapi tolak. Sudah bisa lihat gereja Kristus apa yang bukan. Sudah lihat kan? Oke. Kisah 17:24. Bapa yang menciptakan bumi dan segala isinya, melihat bahwa dia adalah Lord of Heaven and Earth, dia adalah pencipta dan dia adalah Tuhan daripada langit dan bumi, berdiam tidak di dalam bangunan yang dibuat oleh tangan manusia. Okay? Tidak. Bapa tidak berdiam di bangunan. Bapa berdiam di bangunan yang dia ciptakan waktu dia hembuskan nafas ke dalam tubuh yang menjadi Adam dan Hawa. Okay? Itu dia. Di situ roh Tuhan berdiam. Okay? Itulah gereja Kristus. Sudah bisa lihat ya, kalau saya tolak firman Tuhan sama dengan Adam dan Hawa, mereka unchurched. Kan? Sama dengan umat Israel, mereka unchurched themselves waktu mereka bilang Caesar. Kita nggak ada raja selain Caesar. Dan waktu Hawa pilih setan sebagai kebenaran apa yang bilang setan yang keluar dari mulutnya, dia unchurched dirinya.
dia unchurched. Karena dia punya hubungan gereja dengan sipil kan. Setan kan. Dia punya hubungan itu fornication. Dan dia unchurched. Jadi bisa lihat luas sekali pengertian bagaimana gereja Kristus itu. Dan apa yang membuat enggak menjadi gereja Kristus. Nah kita lihat ke Keluaran 32 ayat 4, lalu Maika 5:13 ya. Keluaran 3:24. Oke, kita lihat ke Keluaran 32 ayat 4. Kan dikatakan di sini, dan dia menerima semua itu di tangannya dan dia membentuknya dengan alat pembentuk. Setelah itu dia bentuk menjadi lembu emas. Jadi kita bisa lihat bahwa hasil tangan manusia mereka ciptakan atau mereka membentuk apa? Lembu emas. Yang bisa dibuat adalah lembu emas. Oke, Maika ya. Maika 5. Berapa tadi? 5:31 ya. Oke. Maika 5 ayat 31. Ini 31 13. Oh, bukan. Maika 5 berapa lagi nih? Saya lupa lagi. Oke. Coba saya lihat lagi. Maika 5:13. Oke, sudah lihat tadi. Alright. 5:13. Oke. Ini dia. Oke. Oke. Dan mereka punya patung-patung yang dibentuk akan di-cut off. Dari standing images, jadi patung-patung yang berdiri ini di tengah-tengah kamu. Lalu dibilang apa? Kamu nggak akan sembah lagi hasil tanganmu. Artinya ini semua buatan tangan manusia dan disembah. Betul? Dan manusia itu hasil tangan Tuhan. Jadi inilah yang membuat kenapa nggak bisa gereja itu menjadi bangunan. Karena kalau bangunan nanti seakan-akan mewahnya bangunan lama-lama jadi pohon, lama-lama jadi patung. Karena itu semua hasil tangan manusia. Tuhan mau berdiam di dalam hasil ciptaannya, bukan hasil tangan manusia. Apalagi ini dibilang di sini bahwa inilah patung-patung ya, yang disembah. Oke. Oke. Lukas 17 ayat 20. Sini katakan, waktu mereka tanya kepada Tuhan Yesus, kapan kerajaan Bapa ini akan datang? Kapan? Karena kita tahu Yohanes bilang kerajaan Bapa sudah dekat. Dia menjawab dan bilang apa? Kerajaan Bapa waktu datang kamu nggak bisa lihat. Ini spiritual discernment. Kamu nggak bisa lihat. Kan? Kamu nggak bisa lihat. Nah, gedung-gedung saya bisa lihat. Saya bisa lihat dibangunnya, saya bisa lihat waktu dia jatuhnya. Kan? Tapi kabatuan atau kerajaan surga, kerajaan Bapa ini nggak bisa dilihat. Nanti kita akan cari tahu apa itu kerajaan Bapa ya. Nggak bisa, nggak akan orang bilang, oh di sini, di situ, karena nggak kelihatan. Lalu dibilang, kerajaan God itu, kerajaan God di dalam kamu. Kerajaan God itu di dalam kamu. Jadi nggak bisa kelihatan. Nah kita tahu yang berdiam dalam saya apa. Nanti kita lihat ya. Apa itu kerajaan? Jadi kalau bilang kerajaan Bapa, apa sih kerajaan Bapa? Kita tahu di Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Bapa kan dan kebenarannya. Nah, kalau carilah dahulu kerajaan berapa, itu adalah sesuatu yang berada di dalam saya kalau saya sudah temukannya kan. Karena dia bilang kerajaan Bapa di dalam kamu. Nggak bisa dilihat. Oke, kita lihat ke kutipan berikut. Sebagaimana digunakan di Alkitab, ekspresi pengungkapan kerajaan God itu digunakan untuk menyatakan dua macam kerajaan. Kerajaan grace dan kerajaan glory. Okay? Jadi ada dua macam kerajaan. Grace and glory. Kerajaan grace ini dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya ke buku Ibrani. Setelah menunjuk kepada Kristus, okay, dia bilang, mari kami oleh sebab itu dengan berani menghadap tahta grace. Agar kita bisa memperoleh kemurahan dan grace. Okay.
Nah, tahta grace ini, tahta grace ini melambangkan kerajaan grace. Karena dengan adanya tahta, artinya ada kerajaan. Artinya kerajaan Bapa sama dengan tahta Bapa sama dengan grace. Di banyak daripada Tuhan Yesus punya perumpamaan, dia menggunakan ekspresi kerajaan surga. Dan kerajaan surga ini adalah sebenarnya pekerjaan grace di dalam hati manusia. Okay? Di Matius 25 kan, Kingdom of Heaven is likened unto 10 virgins. Okay? Kerajaan surga. Jadi kerajaan surga itu, kalau dibilang kerajaan surga, itu pekerjaan grace dalam hati manusia. Okay? Itu semua perumpamaan. Nah, itu grace. Kita tahu Roma 1 ayat 5, fungsi daripada grace adalah untuk apa? Untuk menurut atau untuk tindak melayani daging. Demikianlah kerajaan. Jadi kerajaan glory melambangkan, tahta glory melambangkan kerajaan glory atau kemuliaan. Ini kerajaan bicara diungkapkan dalam perkataan Tuhan Yesus. Dia bilang waktu anak manusia datang, dia akan datang dalam kemuliaannya. Dan semua malaikatnya dengan dia. Dan dia akan duduk di tahta glory. Dan di hadapan dia berkumpullah seluruh bangsa. Kerajaan glory ini masih masa depan. Karena Tuhan Yesus belum datang. Dan akan di set up sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Markus 13:26 kan. Kamu akan melihat anak manusia datang di awan-awan dengan kuasa dan glory. Jadi waktu orang-orang Yahudi tanya, kapan kerajaan itu akan datang? Mereka pikirnya apa? Mereka pikir bahwa kayak kerajaan Roma lah, ada tahtanya. Dan makanya anak daripada Yohanes dengan Yakobus kan, waktu ibunya tanya, boleh nggak saya punya anak satu di kanan dan satu di kiri? Padahal ini kerajaan grace. Nggak ada tahtanya, nggak bisa kelihatan. Jadi sudah bisa lihat bahwa pengertian kerajaan salah, tahta salah, pengertian mengenai gereja salah. Semuanya salah. Karena ini hanya bisa diartikan secara spiritual. Jadi nggak bisa saya bilang, tadi saya ke gereja. Nggak bisa. Karena kamulah gerejanya. Dengan catatan kamu berdiam dalam kamu roh Bapa kan. Nggak bisa saya bilang, saya baru datang dari gereja. Kamulah gerejanya. Harusnya gereja baru tinggalkan bangunan. Nah, itu boleh. Gereja mau masuk bangunan, mau ketemu gereja, boleh. Tapi nggak bisa bilang, saya mau ke gereja. Kalau saya gerejanya, saya mau bertemu dengan gereja yang lain di bangunan. Nah, itu boleh. Okay? Tapi siapa ngomong seperti itu? Kalau orang ngomong seperti itu, dia bilang udah kurang waras ya. Jadi kerajaan yang mau didirikan itu kerajaan grace. Nah, kita cari tahu apa dan grace. Apa itu grace? Okay? Apa artinya grace? Okay? Di Lukas 11 ayat 13 dikatakan, kalau kamu jahat bisa memberikan sesuatu yang baik bagi anakmu, apalagi Bapamu yang di surga memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Jadi Bapa siap untuk memberikan Roh Kudusnya. Kalau kita terus lagi, Yohanes 14:16 bilang, Tuhan Yesus bilang, saya akan berdoa kepada Bapa dan dia akan memberikan, ini kata memberikan kan, dia akan memberikan another comforter, penghibur yang lain, artinya dia akan berikan Roh Kudus. Lalu katakan, itu adalah roh kebenaran. Nah, kita tahu di Yohanes 4, Tuhan Yesus bilang, kamu harus worship God in spirit and in truth. Kan ini dia. Jadi kamu harus mengerti dulu apa itu kebenaran. Kan? Baru kamu bisa worship Bapa. Kamu harus terima perkataan Tuhan Yesus. Karena itulah spirit yang benar. Baru kamu bisa worship Bapa. Kalau saya tolak anak sebagai anak Bapa, sementara dialah yang memiliki roh kebenaran, artinya saya sama dengan Tuhan Yesus bilang, kamu nggak kenal siapa yang kamu sembah. Karena saya yang sebagai anak Bapa, sayalah yang ungkapkan siapa Bapa yang kamu sembah. Dan kalau kamu tolak saya sebagai anak Bapa,
Artinya kamu tolak saya punya perkataan bahwa saya anak Bapa, sehingga kamu nggak tahu siapa yang kamu sembah. Yohanes 4. Kan? Lalu dibilang, roh kebenaran yang diberikan Bapa ya, penghibur yang lain. Karena dia akan berdiam dengan kamu, dia akan berada di dalam kamu. Lalu Yohanes 14 dia bilang, aku. Tadi dibilang roh itu aku akan datang kepadamu. Artinya rohnya Kristus lah yang diberikan Bapa. Bapa mau memberikan roh Kristus, tapi kita belum connect kan apa hubungan kerajaan grace dengan Roh Kudus. Jadi kita baca di sini, karena Tuhan Yesus dibebani dengan kemanusiaannya, Tuhan Yesus nggak bisa berada di segala tempat pada waktu yang bersamaan. Oleh sebab itu, untuk kebaikan murid-muridnya, dia pergi untuk tinggalkan mereka ke Bapa, dan Bapa mengirim Roh Kudus untuk menjadi penerusnya di bumi. Roh Kudus adalah diri sendiri tanpa kemanusiaannya dan terpisah dari kemanusiaannya. Tuhan Yesus diwakili dirinya sendiri dengan berada di mana saja melalui Roh Kudusnya yang omnipresent kan. Lalu dikatakan terus, tetapi penghibur ini yang adalah Roh Kudus yang Bapa kirim dalam namaku, dia, lalu Miss White tambah ini ya, this phrase was added by Ellen White, walaupun nggak kelihatan, kita tahu di Yohanes 3:8, Tuhan Yesus bilang kepada Nikodemus, Roh Kudus itu seperti angin yang nggak kelihatan kan. Jadi Roh Kudus nggak kelihatan. Tunggu. Kalau Roh Kudus di dalam kamu, in you, nggak kelihatan, apa yang Tuhan Yesus bilang tadi waktu ditanyakan oleh orang-orang Yahudi kan? Dia bilang, mana kerajaan God? Dan kerajaan God itu apa? Sebenarnya grace. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Grace nggak bisa dilihat. Dan tadi dikatakan, dan grace itu berdiam dalam kamu. Lalu grace itu apa? Grace itu Roh Kudus, rohnya Kristus. Ada yang bisa lihat Roh Kudus? Nggak pernah. Artinya kerajaan Bapa itu hanyalah kerajaan Bapa kalau rohnya yang tidak kelihatan berdiam dalam kamu. Sehingga kamu adalah gereja. Artinya bangunan itu bukan kerajaan Bapa. Bangunan itu bukan kerajaan Bapa. Kenapa? Karena Roh Tuhan itu berdiam di dalam orangnya, bukan bangunan. Bisa saja dalam orangnya, di dalam bangunan ya, tapi bukan dalam bangunan tanpa orangnya. Sehingga saya harus masuk ke gereja. No, gereja masuk ke gedung. Artinya kerajaan Bapa itu bukan kerajaan Bapa bagi mereka yang menganggap bahwa bangunan itu adalah gereja. Jadi kalau saya tekankan, oh kita harus ada gereja untuk bergereja, kita harus bangunan. Nah, itu bukan kerajaan Bapa. Dan artinya orang itu nggak mengerti grace dan nggak mengerti Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang membuat gereja itu gereja. Dan menolak Roh Kristus. Bagaimana saya bisa bilang saya adalah gereja Kristus kalau rohnya saya tolak, kalau saya tekankan bahwa bangunannya itu adalah gereja. Di Roh Kudus yang tidak kelihatan, Roh Kudus itu yang tidak kelihatan oleh kamu. Ini dia. Lalu di Yohanes 3:8, Tuhan Yesus bilang kepada Nikodemus kan, angin meniup, kamu mendengar, tapi kamu nggak bisa bilang karena kamu nggak bisa lihat dari mana dan kemana perginya. Tapi efeknya kamu bisa lihat. Demikian juga semua orang yang dilahirkan oleh roh yang tidak kelihatan. Artinya gereja, artinya orang yang menolak bahwa, orang yang mempertahankan bahwa bangunan itu adalah gereja, mereka nggak lahir kembali. Dan kita tahu di Ibrani 12 ayat 23 dikatakan gereja lahir kembali, firstborn adalah gereja yang namanya dicatat di surga. Kan? Namanya catat. Jadi kalau saya punya nama dicoret di bumi, itu nggak mempengaruhi sama sekali dengan keselamatan saya. Sama sekali nggak. Saya nggak hilang karena nama saya dicoret dari buku gereja di dunia. Karena nama saya dicatat di surga. Makanya Miss White waktu keluarganya dicoret dari buku Metodis, itu nggak mempengaruhi selamatannya. Itu gara-gara karena mereka mau selamat. Mereka rela dicoret namanya karena mereka ngerti
bahwa mereka punya keselamatan tidak tergantung dari namanya tercatat di buku gereja di dunia. Oke. Lanjut. Lalu dikatakan sini, tetapi bagi setiap orang, bagi setiap kita diberikan grace atau diberikan apa? Roh Kudus sesuai dengan ukuran pemberian Kristus. Ini kan pemberian Kristus. Artinya kenapa ada ukurannya? Karena kita punya kemampuan untuk menerima itulah yang menentukan berapa kita terimanya. Jadi sekosong berapa, seberapa kosong, sebesar itulah saya terimanya. Dan yang saya terima itu untuk mengosongkan lagi supaya saya bisa terima lebih banyak. Jadi kalau embernya penuh dengan air, saya nggak bisa terima apa-apa lagi. Tapi kalau embernya dikosongin dari air, jadi sebanyak kosongnya air itu, sebesar itulah saya terimanya. Kan sama dengan sprinkle atau few drops yang kita belajar kan. Jadi kalau kita mau mengosongkan diri, lebih penuhlah kuasa grace. Lebih terungkaplah kerajaan Bapa. Kan? Lebih penuhlah dengan Roh Kudus. Dan kalau sudah penuh, dicurahkan tanpa batas untuk di-empower, untuk kabarkan malaikat ketiga, dan untuk sanggup berdiri di time of trouble. Okay? Lihat di sini, kamu terima grace, kamu membentuk develop grace, dan sementara kamu mengungkapkan grace dalam perkataan-perkataanmu, dalam your spirit, kita punya tingkah laku dan perbuatan, Bapa mencurahkan lebih banyak lagi ukuran grace. Artinya kalau saya gunakan grace itu untuk mengungkapkan karakter Bapa, Bapa akan curahkan lebih banyak lagi. Sesuai dengan berapa banyak saya menyerahkan diri saya, sebanyak itulah saya diberikan Roh Kudusnya. Jadi kalau saya mau simpan-simpan dosa, nggak bisa. Kalau saya mau simpan dosa, kalau saya mau simpan sesuatu, itu membuat saya nggak pernah bisa terima yang saya butuhkan untuk dimeteraikan. Itu dia. Dan kamu disupply dengan grace surgawi. Kamu menjadi kerajaan Bapa, gereja Kristus. Kamu dibentuk sebagai wajana untuk kehormatan dan menjadi saluran melalui kamulah Bapa mengungkapkan dia punya grace kepada dunia. Artinya, walaupun grace-nya nggak kelihatan, tapi hasil kerja grace itu orang lihat. Jadi orang bisa melihat hasil pekerjaan grace dalam kamu, walaupun grace-nya nggak bisa kelihatan. Sementara orang bisa lihat bangunan gereja, tapi dia nggak bisa lihat perubahan hidup. Gitu. Jadi biar bangunannya kelihatan, apa gunanya kalau orangnya nggak ada perubahan? Biarpun grace-nya nggak kelihatan, tapi mantap sekali kalau karakternya berubah. Karakter berubah, itulah buktinya bahwa ini adalah kerajaan Bapa. Ini adalah the kingdom of grace. Inilah gereja Kristus. Gereja Kristus dikenal dengan seakan-akan melihat Kristus. Dan apakah saya melihat Kristus dengan melihat bangunan gereja? Enggak. Sama sekali enggak. Sama sekali tidak. Jadi ada kutipan yang dibilang bahwa ada orang-orang yang enggak bisa melihat Kristus dalam gereja kan. Well, nomor satu, yang mereka enggak bisa lihat ialah sebenarnya bukan bangunannya kan. Yang mereka enggak bisa lihat ialah hasil pekerjaan grace dalam gereja. Well, bagaimana mau kelihatan grace dalam gereja kalau di gereja, di dalam bangunan itu, kalau di dalam bangunan itu menolak grace Kristus. Bagaimana saya bisa melihat hasil pekerjaan sesuatu kalau sesuatunya nggak ada? Nah, Tuhan Yesus bilang kepada Nikodemus, kecuali kamu dilahirkan kembali ya, lihat ini. Kecuali kamu dilahirkan kembali, kecuali ada grace dalam kamu, kecuali kamu adalah kingdom of God, kingdom of grace, kecuali Roh Kudus berdiam dalam kamu,
Kecuali Roh Kudus yang tidak kelihatan berdiam dalam kamu nggak bisa lihat kerajaan Bapa. Nah, kalau bilang nggak bisa lihat artinya apa? Kamu nggak bisa lihat hasil pekerjaan grace kalau nggak ada grace. Kamu nggak bisa lihat orang ini dilahirkan kembali kalau dia nggak ada roh yang membuat orang itu lahir kembali. Artinya saya nggak bisa mengerti hasil pekerjaan grace kalau saya nggak ada grace. Saya kasih contoh ya. Saya nggak bisa lihat perbuatan baik Kristus itu baik kalau saya nggak memiliki roh Kristus. Buktinya, apakah ada pekerjaan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang ya? Salah. Nah, kita lanjut sini ya. Jadi saya mau ulang lagi. Saya kalau nggak ada roh Tuhan, saya nggak bisa recognize, saya nggak bisa discern karakter Kristus. Karakter Kristus, saya akan bilang sesuatu yang bertentangan karena saya tidak ada roh untuk menginterpretasi pekerjaan roh. Yohanes 14 ayat 8. Philip bilang, tunjukkan Bapa kepada kami. Atau bilang apa? Bukankah saya sudah lama dengan kamu dan kamu enggak mengenal aku, Philip? Dia yang telah lihat saya. Artinya kalau kamu lihat saya, harusnya kamu lihat hasil pekerjaan roh Bapa dalam saya. Kamu lihat hasil pekerjaan roh dalam saya, kamu melihat hasil pekerjaan roh Bapa. Kan? Tapi kamu nggak bisa lihat itu kalau kamu tidak memiliki roh untuk bisa mengerti itu. Karena hanya yang memiliki roh yang sama yang bisa melihat bahwa ini adalah hasil pekerjaan Bapa. Lalu dikatakan, bagaimana kamu bilang tunjukkan Bapa? Ayat 10. Kamu nggak percaya aku dalam Bapa, Bapa dalam aku? Bapa dalam aku adalah apa? Roh Bapa dalam aku. Roh Bapa lah yang melakukan pekerjaannya. Artinya Philip nggak bisa mengerti pekerjaan Bapa yang dipekerjakan Tuhan Yesus hasil roh Bapa dalam Kristus. Artinya dia belum mengerti. Karena kalau belum mengerti, makanya dia bilang, tolong tunjukkan. Saya nggak bisa lihat. Tolong tunjukkan. Lalu ayat 11 dia bilang, percayalah aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Kalau kamu nggak percaya perkataan saya, paling kurang lihatlah pekerjaan saya. Karena pekerjaan saya itulah buktinya yang kamu mau lihat. Tapi kamu nggak bisa lihat kalau kamu pun tidak memiliki roh. Atau kalau kamu nggak percaya perkataan saya, kalau Tuhan bilang, kalau perkataan saya kamu tolak, yang adalah roh, bagaimana kamu bisa lihat pekerjaan saya itu dari Bapa kalau kamu tolak roh yang saya ungkapkan. Artinya kalau saya terima firman Kristus, saya bisa lihat hasil pekerjaan Kristus. Dan saya bilang, ini orang bagi ke Tuhan Yesus. Ini orang enggak. Karena tukang bohong dan cepat tersinggung, semua itu. Itu dia. Jadi ini namanya spiritual discernment ya. Yohanes 3:3. Yohanes bilang, kalau kamu nggak dilahirkan kembali, kalau kamu nggak bisa lihat hasil pekerjaan orang yang dilahirkan kembali. Kita ke Yohanes 9. Yohanes 9 terus bilang apa? Kamu akan melihat hasil pekerjaan Bapa. Grace, Kingdom of God. Lalu saya sudah bicara padahal ada ayatnya. Oke, Yohanes 3:5 katakan, kecuali kamu dilahirkan oleh roh, kamu nggak bisa masuk kerajaan Bapa. Kamu nggak bisa masuk kerajaan grace. Sehingga kamu nggak bisa masuk kerajaan glory. Karena kerajaan glory dan grace itu berdasarkan spirit. Dan spirit itu yang membuat kamu lahir kembali sehingga kamu bisa mengerti hal-hal spiritual. Sekali lagi Tuhan Yesus bilang, angin meniup dan kamu nggak bisa lihat kemana dan dari mana datangnya. Itu dia. Oke. 1 Korintus 2:14. Orang yang natural ya. Natural itu lawannya spiritual. Dia nggak memiliki hal-hal daripada roh Bapa. Bagi dia itu adalah satu kebodohan. Dia nggak bisa mengerti. Dia nggak bisa melihat. Karena yang bisa lihat itu hanya yang memiliki roh yang sama. Hanya yang memiliki roh yang sama. Kisah 8 ayat 6 dikatakan,
Kamu mendengar, tapi nggak ngerti. Kamu lihat, dan kamu tidak perceive. Oke? Apa arti perceive? Kamu nggak tahu. Makanya yang Tuhan Yesus bilang, kamu sudah lama lihat saya, tapi kamu nggak kenal. Artinya murid-murid saja apa? Murid-murid saja sedang belajar untuk menerima roh itu. Mereka sedang belajar untuk menerima roh itu. Oke, mari kita lihat sini ya. Kecuali kita setiap hari mempraktekkan apa yang kita sudah terima, kita nggak bisa akan recognize, kita nggak pernah akan bisa mengerti Roh Kudus dalam hujan akhir. Jadi artinya kalau saya nggak menggunakan kebenaran yang saya tahu untuk menjadi kenyataan, saya nggak pernah bisa tahu hasil pekerjaan Roh Tuhan itu seperti apa. Kalau dibilang bisa saja hujan sedang bercurahan di sekitar saya, tapi saya nggak bisa discern atau saya nggak bisa menerimanya. Okay? Dalam pengungkapan kuasa itu yang menerangi bumi dengan kemuliaannya, ini Wahyu 18, mereka hanya bisa lihat sesuatu yang berbahaya dalam kebutaan mereka. Okay? Jadi waktu Wahyu 18, 1, 2, 3, kita tahu kapan itu terjadinya. Mereka nggak bisa lihat bahwa itu penggenapan nubuatan. Malahan mereka bilang itu bahaya. Mereka malahan menjadi takut dengan dengar itu. Dan mereka sedang mempersiapkan untuk menolak pekabaran itu. Kenapa? Karena dia bilang, Tuhan tidak bekerja sesuai dengan mereka punya ide, dengan mereka punya expectation, pengharapan mereka. Jadi kalau Tuhan nggak bekerja sesuai dengan pengharapan mereka punya pengharapan, itulah patokan kebenaran. Padahal Tuhan bilang, my ways are not your ways. Cara saya bukan caramu. Roh Kudus itu nggak bisa kamu lihat, tapi hasil kerjanya. Dan manusia mau bekerja tanpa Roh Kudus, sehingga waktu pekerjaan Roh Kudus mengungkapkan nubuatan digenapi, mereka nggak tahu itu dan mereka tolak. Karena mereka punya pengertian nggak cocok dengan nubuatan. Mereka bilang, oh ini belum digenapi, ini belum. Kenapa belum? Karena mereka nggak bisa mengerti kebenaran pengungkapan Roh Kudus kalau firman Tuhan mereka tolak. Mereka akan menentang pekerjaan itu. Lalu mereka bilang, kenapa? Mereka bilang, kenapa kita nggak kenal Roh Bapa? Padahal kita sudah lama dalam pekerjaan ini. Apakah lama dia punya syarat untuk selamat? Apakah lama dalam pekerjaan yang dipercayakan itu jaminan selamat? Lama nggak ada urusan dengan keselamatan. Mereka bilang, kita nggak bisa kenal Roh Bapa. Dan kita nggak bisa lihat itu Roh Bapa. Karena itu bukan Roh Bapa itu. Tapi itu Roh Bapa. Wahyu 18 itu Roh Bapa. Tapi mereka nggak bisa mengerti itu Roh Bapa. Mereka nggak bisa mengerti bahwa itu hujan akhir. Mungkin pengertian mereka hujan akhir mungkin benar-benar hujan. Saya nggak tahu. Pokoknya mereka punya pengertian hujan akhir itu beda dari yang sebenarnya. Dan dulu kan ada 777. Jadi di 7 bulan Juli 2007 atau 17 ya. 2007 ya. Udah lama juga kalau gitu. Bulan Juli 7 kalau nggak salah. 7 Juli 2007. 777 akan dicurahkan. Apakah Tuhan mau curahkan karena 777? Apakah 777 bulan Juli itu God's appointed time? Enggak. Dan mereka tolak pekabaran ini karena mereka punya ide beda mengenai roh Tuhan itu kan. John 3, ini ceritanya kan. John 3. Jadi Tuhan Yesus menjawab. Bukan orang ini yang berdosa, bukan orang tuanya yang berdosa, tapi pekerjaan Bapa atau pekerjaan Bapa yang akan diungkapkan, yaitu hasil pekerjaan roh Bapa ya, akan diungkapkan dalam orang buta ini. Yang nggak akan jadi buta lagi. Lalu mereka memanggil orang yang buta dan bilang kepada dia, muliakan Bapa. Mereka bilang ini, kita tahu. Lihat ya. Kita tahu ini yang kamu bilang Yesus ini orang berdosa. Tunggu dulu.
Apakah kita bisa lihat bahwa orang yang tolak firman Tuhan pikir bahwa roh Tuhan itu roh setan? Karena mereka bilang, oh kita tahu, we know. Kita tahu, ini kan di atas ini mereka bilang mereka tahu roh Bapa. Jadi hasil pekerjaan roh Bapa dalam Kristus mereka bilang hasil pekerjaan setan. Makanya nubuatan ditolak. Makanya firman Tuhan ditolak. Makanya feast ditolak. Semua ini sangat jelas di Alkitab. Tapi kalau nggak ada rohnya, pantas nggak bisa mengerti. Padahal jelasnya bukan main. Jadi mereka bilang bahwa Tuhan Yesus ini adalah orang berdosa. Kalau orang berdosa artinya pekerjaan setan dong. Matius 12 ayat 8. Tuhan Yesus bilang, kalau saya mengusir iblis dengan roh Bapa, ini saya mengusir roh iblis, saya mengusir iblis dengan roh Bapa, kerajaan grace sudah tiba. Karena grace itu yang mengusir iblis. Matius 12:24, waktu orang-orang Farisi mendengarnya, mereka bilang apa? Orang ini enggak usir iblis. Orang ini enggak usir iblis. Kecuali dia usir iblis dengan roh setan. Jadi mereka bilang apa? Roh Bapa adalah roh setan. Roh setan adalah roh Bapa. Makanya nanti waktu roh setan bilang hari Minggu sudah menggantikan hari Sabat, mereka akan terima. Karena mereka pikir itulah roh Tuhan. Sementara roh Tuhan ngomong, mereka tolak. Itu hasilnya kalau kita tolak kebenaran Tuhan yang sederhana, lama-lama jadinya begini. Nggak bisa mengerti kerajaan, nggak bisa mengerti artinya kerajaan, nggak bisa mengerti artinya gereja, nggak bisa mengerti artinya lahir kembali. Semua itu nggak bisa ngerti. Nggak bisa mengerti apa itu roh Tuhan dibandingkan dengan roh setan. Sekarang pekerjaan yang Bapak lakukan dibilang roh setan, sementara roh setan bilang itu pekerjaan Bapak. Buktinya Barabas, penyamun, perampok, orang jahat. Itu yang mau dilepasin. Tuhan Yesus, hasil pekerjaan Bapa, itu yang mau disalibkan. Jadi orang-orang yang menolak firman Tuhan, ya, sederhana apapun, akhirnya dia akan tolak semuanya. Akhirnya mereka akan pilih Barabas, mereka bilang salibkan Tuhan Yesus. Padahal sangat jelas firman Tuhan. Jadi dia punya kunci apa? Saya harus ada keinginan untuk melakukan kehendak Bapa, baru. Tapi kalau memang pada dasarnya saya nggak mau melakukannya, saya akan pilih-pilih mana yang saya suka belajar ini nggak suka, akhirnya saya tolak semuanya. 1 Korintus 12 ayat 12. Sebagaimana tubuh itu satu, gereja itu satu, dan banyak anggota gerejanya dalam satu tubuh, semua anggota adalah dalam satu tubuh, walaupun banyak, tapi satu tubuh. Demikian juga Kristus, kan? Ini Kristus. Jadi kita tahu bahwa gereja itu adalah satu tubuhnya Kristus yang terdiri dari banyak gereja. Banyak gereja tapi semua menjadi satu. Yang membuat satu apa? Roh. Roh itu yang membuat satu gereja. Walaupun kita banyak orang, kita adalah satu. Makanya di hari Pentecost mereka one. Karena rohnya sama, dicurahkan roh yang limpah. Karena mereka one spirit. Karena mereka adalah one spirit. Oke. Lalu kita lihat di sini, Tuhan Yesus bilang, dia punya body adalah dia punya temple ini. Artinya one body sama dengan one temple, yaitu tubuh manusia. Ayat 13. Karena oleh satu rohlah kita semua dibaptis ke dalam satu tubuh. Nah, baptisan ini baptisan roh. Bukan baptisan air. Baptisan air itu hanya lambang bahwa saya sudah dibaptis roh, kan? Jadi boleh satu roh, satu kebenaran, satu firman. Oleh satu firman kita dibaptis masuk menjadi tubuh Kristus, kan? Menjadi satu tubuh. Jadi kita hanya bisa menjadi tubuh Kristus kalau kita memiliki roh yang sama. Sama dengan di hari Pentecost. One accord, one place. Okay. Efesus 4:30. Dibilang Roh Kuduslah yang memeteraikan engkau. Kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Artinya hanya dimeteraikan oleh Roh Kudus ialah sama dengan dibaptis dengan Roh Kudus menjadi gereja Kristus. Artinya di Wahyu 14:1 waktu 144.000 berdiri di Sion,
sama dengan Ibrani 12 ayat 22-23, itulah gereja Kristus. Karena itu yang dibaptis. Karena kita bisa lihat di Wahyu 14 itu, satu tubuh, 144.000, tentu saja yang lain juga, tapi ini hanya bilang 144 yang dimeteraikan, dan satu kepala, Kristus di Bukit Sion. Jadi inilah roh Kristuslah yang harus dimengerti. Okay? 1 Korintus 10 ayat 1, 2, dan 3, kita lihat bahwa umat Israel keluar dari Mesir, mereka melewati Lautan Merah, semua dibaptis. Of course, ini yang lambangkan baptis ya. Dan semua makan spiritual meat. Jadi mereka dibaptis, lalu semua makan spiritual meat, kan? Makanan rohani, spiritual meat. Semua makan, semua minum spiritual drink. Mereka minum dari batu spiritual, dan batu adalah Kristus, kita tahu kan? Jadi semua meat and drink. Setelah dibaptis, mereka meat and drink di padang belantara. Lalu Tuhan Yesus bilang di Keluaran 17, saya akan berdiri di hadapan kamu di atas batu di Horeb, dan kamu akan pukul batunya dan akan keluar air, dan orang akan minum setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Kan? Kamu akan minum. Jadi mereka makan dan mereka minum. Artinya gereja Kristus akan meat and drink sebagai lambang. Kan? Orang yang baptis kan, baptis oleh Roh Kudus apa? Born again. Artinya orang yang born again, yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, yang dibaptis oleh Roh Kudus ke dalam satu gereja Kristus, okay? The General Assembly and Church of the Firstborn, written in heaven, mereka semua apa? Makan spiritual bread, meat, dan minum spiritual drink. Yohanes 6:54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, memiliki kehidupan kekal. Dan kalau dia pun mati, akan dibangkitkan. Ayat 55. Karena saya punya flesh adalah meat, dan saya punya blood adalah drink. Ini ya. Dan ini melambangkan apa? Firman Tuhan, yaitu roh Tuhan. Artinya kalau saya terima roh Tuhan, yang dilambangkan oleh meat and drink, okay, saya makan spiritual drink, meat dengan minum spiritual meat, dan itu sama dengan saya born again, saya dimeteraikan, saya menjadi bagian tubuh gereja Kristus, kan? Yang akan berdiri di Wahyu 14 ayat 1 bersama dengan kepalanya. Kalau saya makan, jadi caranya untuk saya terima roh itu ialah lambang daripada terima roh Tuhan, ialah meat and drink. Karena kalau saya meat and drink, ini ya, my blood, drink, my blood, berdiam dalam saya. Berdiam dalam saya. Kita sudah baca tadi kan, yang berdiam dalam saya apa? Yang berdiam dalam saya? Oke, saya mau kasih lihat sini. Yang berdiam dalam saya tadi apa? Oke. Yang berdiam dalam saya. Space, kita mau kalian lihat apa yang berdiam dalam saya. Oke. Ini dia. Oke. Di sini katakan Kingdom of God, kerajaan Bapa nggak bisa dilihat. Okay. Kerajaan Bapa yaitu grace, yaitu Roh Kudus berdiam dalam kamu. Okay. Artinya Roh Kudus yang saya terima dari setiap firman anak yang mengukarkan Bapa, yang membuat saya dimeteraikan, yang membuat saya dibaptis. Dibaptis itu artinya mati terhadap daging, bukan sekedar dicelup di air. Itulah kerajaan Bapa. Itulah yang akan masuk kerajaan Bapa. Kan? Lalu setelah itu kita lihat tadi, kutipan tadi, jadi Roh Kudus ya, yang berdiam dalam saya. Comforter kan. Lalu kita lanjut lagi tadi, meat and drink. Lihat ya, dia bilang, my flesh adalah meat, my blood is drink. Dan dia yang makan flesh dengan drink my blood, dia yang meat and drink, dwelleth in me and I in him. Artinya, kalau saya mau dimeteraikan, saya perlu nggak meat and drink sebagai lambang saya terima firman Tuhan. Jadi kalau orang tolak untuk meat and drink, mereka nggak akan meat and drink ya.
Walaupun meat and drink-nya itu bukan yang menyelamatkan, tapi karena mereka tolak dia punya feast, meat and drink-nya pun ditolak, sehingga mereka tolak roh Tuhan yang mau berdiam dalam saya, yang dilambangkan oleh meat and drink. Inilah yang memeteraikan. Oke. Saya mau kasih tunjuk ayat. Kita ke Kolose. Kolose 2 ayat 16. Let no man therefore judge you in meat and drink. Karena ini adalah the body. Body kan? Jadi kalau saya meat and drink, saya menjadi satu dengan Kristus, saya adalah tubuhnya, Kristus adalah kepalanya. Kristus adalah kepalanya. Jadi meat and drink itu sangat penting sebagai lambang bahwa saya terima perkataan Tuhan Yesus. Saya terima perkataan Tuhan Yesus. Di 1 Korintus 5 ayat 8, apa yang dibilang sini? Karena Tuhan Yesus sudah mati, nggak usah sembelih domba lagi. Dia bilang apa? Therefore, oleh sebab Tuhan Yesus sudah mati, nggak usah sembelih domba. Dia bilang, let us keep the feast. Bedanya nggak ada domba mati lagi. Tapi kita keep the feast-nya dengan bikin apa? Dengan makan meat and drink yang melambangkan apa? Waktu makan meat and drink itu melambangkan apa? Melambangkan roh Tuhan berdiam dalam saya. Dan kalau roh Tuhan berdiam dalam saya, roh Tuhanlah yang memeteraikan saya. Roh Tuhanlah yang membuat saya menjadi satu badan dengan Kristus. Satu roh, satu badan. Sayalah gereja Kristus. Orang yang tolak meat and drink bukan gereja Kristus. Ini ajaran Alkitab. Bukan. Karena roh Tuhan berdiam, sementara saya meat and drink. Yohanes 6:63, dia bilang, perkataan-perkataan yang aku ucapkan kepadamu, itulah roh dan kehidupan. Jadi meat and drink ini adalah lambang daripada spiritual life. Kehidupan kerohanian saya. Saya tahu meat and drink enggak menyelamatkan, tapi itu lambang bahwa saya terima perkataan firman Tuhan Yesus. Apa yang dia bilang saya terima. Kamu dimeteraikan melalui apa yang kamu makan. Okay? Kamu dimeteraikan melalui apa yang kamu makan. Flesh and blood menjadi meat and drink yang adalah perkataan Kristus atau rohnya Kristus atau kehidupannya Kristus. Untuk menjadi anggota atau tubuh daripada tubuh Kristus, saya harus dilahirkan oleh roh. Kita tahu, murid-murid waktu mereka setelah hari Pentekost, mereka menjadi bagian daripada gereja Kristus karena rohnya, bukan bangunannya. Karena roh, kamu adalah gereja Kristus, bukan bangunan. Nggak pernah akan. Roh itu yang kalau saya terima, semua yang dibilang saya terima walaupun menghasilkan kerugian di dunia, tapi saya gereja Kristus. Dan di hari Pentekost mereka semua dipenuhi, artinya sudah kosong dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara, dan Roh Tuhanlah yang berbicara. Dan ayat 41, mereka dengan senang hati menerima firman kebenaran, ya. Lihat ini, mereka dengan senang hati menerima firman kebenaran. Lalu setelah mereka menerima firman kebenaran, apa yang terjadi? Mereka dibaptis. Okay. Nah, kita mau kasih tunjuk ini. Mereka dibaptis. Okay. Tunggu, tadi kita lihat ya, bicara baptis. Ini kan, semua dibaptis. Nah, semua dibaptis ini oleh apa? Oleh roh. Dan rohlah yang memeteraikan. Jadi waktu kita dibaptis, baptis air itu melambangkan saya terima roh Tuhan. Saya terima firman Tuhan. Semua yang Tuhan bilang, saya terima. Walaupun kehilangan kerja sekalipun. Walaupun dipecat sekalipun. Tapi itulah yang membuat saya menjadi gereja Kristus. Dan saya dibaptis oleh roh. Di sini mereka semua terima firman, terima roh, lalu dibaptis. Nah, waktu dibaptis artinya mereka sudah terima roh Tuhan yang membaptis mereka. Dan waktu mereka sudah terima roh Tuhan dan dibaptis oleh Roh Kudus, pada hari yang sama mereka ditambahkan kepada murid-murid. Nah, siapa ini murid-murid?
Mereka ditambahkan kepada murid-murid. Ditambahkan ya. Kalau ditambahkan artinya di mana saja asalnya mereka berkurang dan di mana mereka ditambahkan bertambah-tambah. Jadi baptisan dan terima roh Tuhan itu ialah yang membuat mereka ditambahkan. Pertanyaannya, mereka ditambahkannya kemana? Dan setiap hari mereka one accord, breaking bread, makan firman Tuhan, meat and drink. Lihat ini. From house to house did eat their meat. Praising God. Dan Tuhan added to the church. Tuhan tambah. Tuhan tambahkan ke gereja. Okay? Artinya banyak anggota gereja di satu tubuh yang persatukan itu firman kebenaran. Dan semua yang berada dalam gereja Kristus nggak bisa kalau nggak selamat. Nggak bisa saya gereja Kristus lalu hilang. Nggak bisa saya selamat kalau bukan gereja Kristus. Nggak bisa orang di gereja Kristus lalu dia hilang. Hanya yang selamat yang ditambahkan ke gereja Kristus kan, oleh Roh Kudus. Artinya waktu mereka terima perkataan-perkataan murid-murid, mereka terima Roh Kudus kan? Karena di sini ya, Roh Kudus yang berfirman. Jadi Roh Kudus yang berfirman artinya yang mereka terima apa? Roh kan? Mereka terima roh. Ini kan perkataan-perkataan yang aku ucapkan adalah roh dan kehidupan. Mereka terima perkataan-perkataan Roh Kudus, lalu dibaptis, lalu mereka ditambahkan nama mereka di buku surga. Amsal 14:12. Ada yang kelihatannya benar, tapi ujungnya kematian. Sebaliknya, ada yang mereka bilang salah, padahal itulah kehidupan. Orang bilang bangunan itu gereja, dan nampaknya banyak orang percaya itu. Itu ujungnya maut. Orang yang di mana dia terima roh Tuhan, itu gereja. Pada umumnya tolak itu, padahal itu kehidupan. Hanya sekedar saya setuju dengan kebenaran, bukan agama Alkitab. Nggak cukup untuk setuju dengan kebenaran, seperti yang kita bilang ya. Nggak cukup untuk setuju bahwa cuma ada satu bapa dan satu anak, dan anak adalah anak bapa. Nggak cukup untuk mengerti itu. Nggak cukup untuk setuju itu. Manusia, orang tidak menjadi orang Kristen hanya karena namanya tercatat di buku gereja atau ada surat baptisan. Ini pengertian yang fatal bagi ribuan orang. Setan senang kalau orang sangat senang bahwa namanya tertulis dalam catatan gereja. Sementara hatinya tidak dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Ini dia. Artinya, know you not that ye are the temple of God. Di mana roh Tuhanlah yang berdiam dalam kamu. Kamulah bangunan yang lebih berharga dari semua yang Tuhan ciptakan. Dan kita tahu apa kesanggupan Tuhan untuk menciptakan. Nggak ada yang lebih berharga daripada manusia yang diciptakan. Dan Tuhan pilih bukan bangunan yang mewah. Bukan apa saja yang mewah yang dia bisa ciptakan. Dia pilih manusialah yang menjadi tempat kediaman rohnya. Dia pilih manusialah gerejanya. Know you not that ye are the temple of God.